Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wahyu Setiawati, NIM 1916030102, akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya, yaitu tentang keripik pepaya. Dosen pengampu Bapak Ida Yusa SEMSC. Di sini bisnis plan saya yaitu produk kuliner yang bernama keripik pepayaku. Jadi langsung saja, aspek pasar dan pemasaran dari produk keripik pepayaku yaitu segmentasi pasarnya secara geografis yaitu masyarakat Kabupaten Mukomuko, sedangkan secara geografis yaitu dari siswa SMP, mahasiswa, penggemar makanan industri kreatif. Sedangkan jika dilihat dari psikografisnya yaitu masyarakat yang bergaya hidup sederhana. Sedangkan targeting dari produk keripik pepaya ini yaitu mahasiswa, anak sekolahan mulai dari SMP, SMA maupun sekolah menengah ke atas, dan penggemar makanan industri kreatif. Sedangkan positioning atau posisi pasar dari keripik pepayaku ini adalah lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Selanjutnya, permintaan dari keripik pepayaku ini disukai karena sehat, rasanya yang unik, cocok untuk dijadikan cemilan dan menyehatkan. Sedangkan penawaran dari produk keripik pepayaku ini yaitu harga yang terjangkau, menyehatkan dan banyak manfaat, serta ditawarkan dalam bentuk dan varian yang berbeda daripada umumnya. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan pemasaran. Jika dilihat di sini dapat dilihat dari beberapa sisi ya. Yang pertama yaitu konsumen. Jika dilihat dari sisi konsumen yaitu masyarakat sekitar Kabupaten Mukomuko. Sedangkan jika dilihat dari sisi produk yaitu tersedia dalam dua varian rasa yaitu rasa pedas dan rasa manis. Sedangkan jika dilihat dari segi harga, di sini segi harganya bervarian, ada dua pilihan ya, yaitu yang rasa pedas seharga 4.000 dan yang rasa manis seharga 3.000. Sedangkan analisis kelayakan kemasan jika dilihat dari segi promosinya yaitu menggunakan WhatsApp, Instagram, dan penjualan langsung. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Di sini aspek teknis dan teknologi ini terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi dari produk keripik pepayaku ini bertempatan di Desa Kota Praja, Kecamatan Armanjunto, Kabupaten Mukomuko. Sedangkan sarananya yaitu motor sebagai kendaraan operasional. Jika dilihat dari sumber daya manusianya, yaitu bagian produksi itu dipegang atau dikendalikan oleh saya Wahyu Setianingsih. Sedangkan bagian keuangannya yaitu dihandle atau dipegang oleh Nur Hayati. Dan sedangkan bagian pemasaran dihandle oleh Cindy. Di sini di aspek teknis dan teknologi ini juga disebutkan bahan utama. Bahan utama dari keripik pepayaku ini yaitu buah pepaya muda. Karena di sini jika kita menggunakan buah pepaya yang matang yang sudah masak, itu jika kita taburi dengan garam, kita lumatkan, itu akan hancur. Sedangkan jika kita menggunakan pepaya muda, dia akan tetap utuh. Selanjutnya yaitu jadwal produksi. Di sini dibuatkan jadwal produksinya supaya lebih tertata. Jadi pelanggan atau konsumen pun tahu di hari apa saja kita akan memproduksi produk gitu. Jadi di sini kita memproduksinya setiap hari libur dan jika ada pesanan. Setiap hari libur ini seperti misalnya weekend ataupun setiap tanggal merah, kecuali di hari-hari besar tertentu seperti Idul Fitri, Idul Adha, itu kami tidak memproduksi dan jika ada pesanan. Jadi di sini misalnya barang tidak ready, tetapi
Ada yang memesan, nah di situ kami akan membuatkan pesanannya. Selanjutnya yaitu estimasi biaya. Peralatan yang dibutuhkan yaitu wajan. Di sini cuma satu dengan harga 50.000, talenan 20.000, saringan 5.000, kompor 250.000, pisau 10.000, wadah 50.000, plastik kemasan atau plastik Town Peach itu seharga 14.000. Jadi totalnya yaitu 399.000. Dan di sini saya juga menyediakan gambar dari produk keripik pepayaku. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Profil dari keripik pepayaku ini yaitu nama usaha KPK atau keripik pepayaku. Bidang usahanya kuliner, jenis produknya cemilan. Dan alamat produksinya yaitu di Desa Kota Praja, Kecamatan Armajunto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Untuk nomor HP yang bisa dihubungi atau untuk pemesanan yaitu 0822 7925 3350. Di sini kita juga mempunyai visi dan misi. Visi dari produk pepayaku ini yaitu menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati masyarakat. Sedangkan misinya yaitu selalu melakukan inovasi-inovasi agar selalu menaik minat beli konsumen. Yang kedua yaitu selalu memberikan kesan yang baik kepada pelanggan. Karena jika kita memberikan kesan yang baik kepada pelanggan, pelanggan akan tertarik atau akan berlangganan kepada kita. Selanjutnya yaitu memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi di sini kita juga di aspek manajemen dan organisasi ini juga ada struktur organisasi. Yang pertama owner atau pemilik, yaitu saya sendiri, Sriwayu Setiawati. Untuk bagian manajer produksi yaitu Sriwayu Setianingsih. Bagian manajer keuangan yaitu Nur Hayati. Bagian manajer pemasaran yaitu Rahma Cindy Febriana, dan karyawannya yaitu Saudari Yuli Purwanti. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Yang pertama yaitu kapasitas produksi selama setahun, fasilitas dan mesin yang dimiliki. Nah, jadi fasilitas dan mesinnya ini yaitu tabung gas, jumlah yang dibutuhkan itu hanya satu, totalnya yaitu 130. Kompor yang dibutuhkan satu seharga 250. Wajan yang dibutuhkan hanya satu seharga 50.000. Jadi total dari kapasitas produksi selama setahun yaitu 430.000. Dan target kapasitas produksi per tahun itu 20.000 bungkus atau pitch. Selanjutnya yaitu analisis investasi. Yang pertama yaitu kebutuhan dana investasi. Investasi mencapai 20 juta. Sedangkan selanjutnya yaitu biaya operasi yaitu mencapai 10 juta. Itu digunakan untuk perbaikan tempat produksi. Selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja ini digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar sebesar 30 juta. Jadi total kebutuhan investasi yaitu 60 juta. Selanjutnya yaitu kebutuhan dana tahun pertama. Yang pertama aktiva tetap. Yang pertama yaitu membutuhkan motor atau kendaraannya sebesar 17 juta, kompor 250.000, ruko atau tempatnya yaitu 5 juta, ini dalam setahun. Jadi total aktiva tetap dalam setahun itu 22.250.000. Sedangkan untuk aktiva lancar, kasnya di sini ada 30 juta, persediaan 10 juta. Jadi dan jumlah aktiva lancar yaitu 22.250.000. Jadi totalnya yaitu 62.250.000. Jika dihitung pendapatan per harinya itu mencapai 500.000. Sedangkan untuk pendapatan per bulan berarti ini 500.000 dikalikan dengan 30 hari yaitu 15 juta. Dan pendapatan per tahunnya yaitu 180 juta. Jadi di sini 15 juta dikalikan dengan 12 karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Nah, selanjutnya itu perhitungan harga pokok penjualan dan penjualan. Penjualannya yaitu mencapai 15 juta.
biaya produksi atau variabelnya itu untuk pembelian bahan baku ya di sini itu 6 juta, dan biaya tetap untuk biaya pemeliharaannya itu 20 juta, gaji karyawan itu 40 juta. Jadi total biaya tetapnya itu 60 juta. Jadi total untuk keseluruhannya itu 81 juta. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.